Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok 5 akan mereview dua buah jurnal yang berjudul Dinamika Perkembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Ibu Yuliana Apipah, MPD. Jurnal pertama yang akan kami review berjudul Analisis Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia yang ditulis oleh Adiana Adam dan Wahdiah yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Pendidikan Wahana tahun 2023. Jurnal kedua yang akan kami review berjudul Evaluasi Kurikulum yang ditulis oleh Tina Putri Rahayu dan Heri Nur Ali, diterbitkan oleh Journal on Education tahun 2023. Bagian pertama pada jurnal ini adalah abstrak. The curriculum as part of an important factor in education has a strategic position in coloring and determine the quality of the education output. The quality of education is really determined by the existence of the curriculum. In the implementation, the study uses a type of qualitative research. Qualitative research determines regularity, order, and accuracy in thinking about one data, relationship with other data, and the context in which the problem will be disclosed. The result of this research show that curriculum changes are recurrent at all times because the curriculum will always respond to developments in life, both science and technology developments, social and cultural developments, and political developments. In addition, in its development, the curriculum should pay attention to the element of learners, the unit of education, the community, and the role of curriculum developers, especially teachers. Learners as a curriculum object must be priority. Keywords, analisis, Indonesia, and curriculum. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, maka kurikulum juga akan senantiasa berubah. Perubahan kurikulum terjadi agar dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan formal. Kurikulum sebagai suatu program terencana memiliki rentang yang cukup luas dalam membentuk suatu pandangan yang menyeluruh, sehingga di satu pihak kurikulum bisa dimaknai dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas yang harus dimiliki melalui suatu pengalaman belajar. Namun, bisa dipandang sebagai program terencana dan menyeluruh yang mengembangkan kualitas suatu bangsa. Di Indonesia itu sendiri, kurikulum senantiasa berubah dengan cepat. Hal ini dikarenakan pengaruh perkembangan dari sosial, budaya, politik, ekonomi, sehingga kurikulum di Indonesia menjadi berubah sangat cepat. Dan hingga saat ini telah banyak perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Hal inilah juga yang dinamakan dengan dinamika perkembangan kurikulum. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Yang pertama, pengertian dinamika dan kurikulum. Menurut Munir, tahun 2001 halaman 16, dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur. Jika salah satu unsur dari sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pada unsur-unsur lainnya. Menurut Glathorn tahun 1987 menjelaskan bahwa pengertian kurikulum adalah perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen dan diterapkan pada kelas. Dapat disimpulkan bahwa dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika perkembangan kurikulum berarti perubahan yang terjadi pada perencanaan pembelajaran yang akan diterapkan pada kelas. Selanjutnya ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan visi yang sehat dan kuat. Yang kedua ada kurikulum 1975. Pertama kalinya terlihat dengan jelas tujuan pendidikan, kurikulum 1975 dijabarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya, sehingga jelas apa yang dicapai melalui kurikulum tersebut.
Yang ketiga ada kurikulum 1984. Perubahan dimaksudkan agar adanya pembaruan pendidikan nasional. Hal yang menonjol dalam melaksanakan kurikulum ini adalah adanya CBSA, singkatan dari cara belajar siswa aktif dan sistem spiral. Yang keempat ada kurikulum 1994 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Oleh karena itu, disusunlah kurikulum 1994. Kurikulum ini dilaksanakan dan akan diberlakukan mulai 1994 sampai 1995 secara bertahap. Yang kelima ada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum ini mengharapkan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan, karena konsentrasi kompetensi adalah pada perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keenam ada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Visi pokok dari otonomi adalah penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum. Proses pembelajaran dan visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Penekanan pada kurikulum 2013 adalah pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill, siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Terdapat landasan pengembangan kurikulum terdiri dari 5 asas, yaitu asas psikologis, asas filosofis, asas agama, asas organisatoris, asas sosiologis. Nah, dari asas psikologis tersebut, di dalam hal ini terdapat faktor, yaitu merupakan faktor yang penting untuk dikembangkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, terutama mencakup dalam psikologis belajar dan psikologi seorang anak. Di dalam asas filosofis terdapat filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, mengandung ide-ide, cita-cita, sistem nilai yang harus dipertahankan bagi kelangsungan hidup bangsa itu. Nah, di dalam asas agama tersebut, yaitu agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia, di mana di dalam asas tersebut berarti ada terkait beberapa ikatan-ikatan yang harus dipegang dan harus dipatuhi oleh manusia. Dan di dalam asas organisatoris, yaitu landasan ini berkenaan dengan bentuk organisasi, bahkan pelajaran yang disajikan, bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk bidang studi yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajar yang diberikan. Nah, di dalam asas sosiologi, itu masyarakat merupakan suatu faktor yang begitu penting dalam pengembangan kurikulum, sehingga aspek sosiologi dijadikan salah satu asas. Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksana, serta hasilnya. Yang kedua, yaitu kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pasal 1/19 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan diskusi pengertian evaluasi kurikulum. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata volu yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna
penilaian evaluasi, sedangkan secara rupiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-taqdir, al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengadilan, penjaminan, dan penempatan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengadilan, penjaminan, dan penempatan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Construction, I'm in a shaky, so please don't tell me.